Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Firman Hamidi. Saya dari kelas Informatika A angkatan 2023. Nah, saya sekarang akan mempresentasikan sebuah program Java yang tentang konstruktor dan juga inheritance. Langsung aja programnya. Nah, ini program pertama tentang konstruktor. Yang pertama kita buat kelas dulu bernama legend, string name, terus string role, int damage. Nah terus itu kita buat public legend, yaitu untuk anggaplah sebelum kita menggunakan sintak konstruktor seperti ini. Nah kita pertama-tama buat dahulu seperti ini namanya public legend juga, tidak apa-apa karena di sini bukan kelas jadi nggak apa-apa sama. String name, string role, yang dynamic sama aja ya. Ini this name, this name. Nah ini this ini untuk menunjukkan this role, bahwa ini role yaitu berisi variabel role. Kalau itu anggaplah di situ sebagai perumpamaan, kalau anggaplah untuk mendefinisikan sebuah variabel. Terus public string attack, terus di sini menggunakan return name, terus return name. Nah sini menyerang damage dengan damage plus damage ditambah variabel damage, dan di sini name, di sini return bisa hilang. Nah terus di public class zero kita buat public class lain yang berisikan atribut sama seperti string nama, string name, string role, int damage. Public arrow, nah ini juga sama seperti alatnya sebelum kita buat di bawah atau manggilnya kita buat seperti ini dulu. Public arrow, string name, string role, int damage, this name, this role. Nah ini juga sama, ibaratkan mendefinisikan bahwa variabel damage yaitu diisi dengan variabel damage juga. Anggaplah ini adalah damage yang diisi dengan variabel damage, seperti itu. Public string attack, di sini juga return name menyerang dengan damage plus damage. Public string info, di sini infonya yaitu yang berbeda, maka itu info nya yaitu return name dan yang variabel mengambil data atau mengambil data yang ada di variabel name, plus role plus min damage. Nah di sini min damage itu ya ibaratkan min damage di sini terus diisi dengan variabel damage, mungkin data di. Nah terus metode untuk menampilkan informasi error. Nah di sini juga sama, anggaplah public string info return name plus role damage plus damage. Kita beralih ke program utamanya, public class modul 6 bagian 1 karena konstruktor dan inheritance, jadi saya buat dua bagian, tapi yang bagian banyak kita beri nama main. Public static void main string args. Nah di sini kita untuk memanggil konstruktor atau memanggil dengan menggunakan metode konstruktor. Konstruktor itu ibaratkan kita menginputkan sebuah tipe data, menginputkan sebuah data ke dalam variabel tapi dengan serentak. Anggaplah di sini karena kita sudah membuat 3 variabel tadi dengan name, role, damage. Nah di sini kita tidak perlu menginputkan satu-satu, cukup dengan panggil kelasnya, buat objeknya. Nah di sini juga ada catatannya, yaitu objek tidak boleh sama karena data yang disimpan itu berbeda. Jika sama maka mungkin akan tergantikan atau mungkin ditambahkan. Intinya tidak bisa sama, itulah untuk
penamaan objeknya. New Legend, name adalah role maximum damage 300. Ini juga Legend 2, Legend Hero 2, New Legend, ininya maximum damage 6. Nah ini Hero 3, New Legend, Zilong, Vector 320. Terus di sini kita panggil system.out.println hero 1.info. Nah, sini hero satunya memanggil data dari hero 1 yang kita masukkan. Jadi info ini kita untuk memanggil memanggil atau menjalankan program yang ada di sini dengan menggunakan data hero 1. Karena dari hero 1 Layla maximum 300, nah, otomatis ini akan diisi dengan nama Layla, role di sini yang diisi dengan maximum, damage-nya yang diisi 300. Untuk sistem println hero 1 attack sini sama juga manggil variabel hero 1 atau objek data objek hero 1 dengan attack. Dan data attack di sini yaitu untuk menjalankan programnya ini untuk karena kita menggambarkan serang itu dengan program yang berbeda. Di sini untuk info hero, di sini untuk spesifiknya hero atau penyerang hero. Jadi sama yang di sini hero 1 adalah menyerang dengan damage 300. Nah, terusnya ya seperti itu, sama saja system.out.print hero 2 info. Nah, sama saja itu menginfokan data hero 2 saja. Nah, ini yang saya bilang tadi punya info yaitu untuk menampilkan data-data hero, dan yang ketiga itu menampilkan dengan bentuk kalimat. Nah, anggaplah itu untuk menampilkan secara infonya, dan yang kedua attack-nya itu memanggil secara kalimat. Nah, selanjutnya kita langsung ke program yang kedua. Ini sini kita menggunakan class heroes, name, string name, int here. Public hero di sini seperti sama yang seperti yang kita jelaskan tadi. Sini kita menggunakan konstruktor, dan kita juga menggunakan this. Maksudnya anggaplah this name atau variable name diisi dengan data name. This head juga sama dengan head. Nah, sini juga kita buat public void attack. Sistem data name plus menyerang. Ini juga simpel. Nah, terus kita buat kelas lagi. Nah, di sini saya coba jelaskan tadi, di sini kita program tadi untuk program utamanya bukan tujuan utamanya kita mempresentasikan program inheritance. Gimana inheritance-nya? Pertama-tama kita harus punyai dua subbab, dua bab. Yang pertama bab pertama, yang kedua subbabnya. Nah, cara untuk menginheritance-kan, inheritance kan itu pewarisan kan. Nah, itu untuk pewarisannya gimana? Yaitu kita harus buat dulu di kelas utamanya, yaitu atributnya, ininya. Nah, pewarisan itu seperti apa? Pewarisan itu adalah program yang bisa membuat sebuah kelas bisa memiliki atribut dan metode pada kelas yang mewariskan. Anggaplah seperti itu. Jadi anggapannya yaitu yang diwariskan atau pewarisnya bisa mempunyai kemampuan yang sama atau atribut yang sama dengan kelas utama atau yang mewariskannya. Karena di sini kelasnya hero, kelas utamanya hero. Nah, dan kelas yang diwariskannya ini yaitu maximum extend hero. Nah, sini extend ini diwariskan. Jadi kita tidak repot memberi pada memberi atribut lagi, karena kita sudah mewariskan apa yang ada di sini ke di sini. Otomatis kita tidak perlu membuat tipe data lagi, membuat variabel lagi, tidak perlu, karena kita
sudah mewariskannya, otomatis kelas MaxMem juga punya atribut yang sama dengan hero. Nah, karena itu kita bisa manggil kelas MaxMem dan bisa juga diakses karena sudah punya atribut dan metodenya yang ada di kelas hero. Nah, terus public MaxMem string name in txt. Nah, ini juga memanggil konstruktor dari hero, yaitu public MaxMem string name in txt super name field. Nah, terus di sini override, yaitu override untuk yaitu sebagai program pengganti lah, sebagai kan di sini ada public void attack-nya 2. Nah, di sini override, di sini bagian override yang public void attack yang di sini yaitu untuk menimpa atau memperbaiki public void attack yang di atas. Anggaplah di sini yang di atas itu salah dan di sini diberi override dan nah di sini ya hasil perbaikannya. Nah, terus public class main, terus public void attack, ini program utamanya. Ini menggunakan hero 1, new hero, terutama yang seperti saya terangkan tadi di soal 1. Kita panggil dulu kelasnya, kita buat objeknya, terus new hero name address terus hero 2 new maximum Naila. Nah, ini yang saya buat maksud tadi. Nah, maksud dari program ini yaitu memanggil konstruktor dari hero, yaitu untuk mengakses juga konstruktor pada ini pada kelas hero untuk bisa diakses ke kelas maximum. Jadi kita bisa juga menggunakan kelas maximum untuk menggunakan konstruktornya yang ada di kelas hero. Kita tampilkan hero 1 attack, hero 2 attack, nah ini juga sudah tampil. Nah, yang pertama lu misalnya jangan jauh. Nah, karena unless-nya ini, kenapa seperti ini? Karena unless-nya ini memanggil yang kelas hero, maka tampilnya yang ini public void attack, maka hanya muncul nama menyerang. Karena Laila memanggil dari kelas maximum, maka memanggil void attack yang di sini atau menjalankan program di sini dengan data Laila. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.